Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Julhijjah dari Prodi PBSI Universitas Kuningan. Di sini saya akan menceritakan sinopsis karya sastra yang berjudul Tuhan Maha Asyik dengan pengarang yaitu Suju Tejo dan Der N.N. dengan tebal buku atau jumlah halaman yaitu 234, dan juga yang kedua yaitu Gadis Pantai dengan penulis Pramoedya Anantathaya. Ya baik, novel Tuhan Maha Asyik ini ditulis oleh Suju Tejo ya, dengan jumlah halaman yang tadi saya sebutkan. Dalam novel Tuhan Maha Asyik ini ada beberapa subbabnya. Yang pertama yaitu ada wayang satu. Pada bab ini seorang ahli petani dan seorang ahli ibadah. Pada suatu hari seorang petani sedang menjaga ladangnya yang hampir setiap hari, dan hasil panen selalu dicuri. Dan seketika Yasin atau sang ahli ibadah itu tengah jongkok karena kebelet pipis, dan dia pipis di ladang petani, dan petani menyangka bahwa yang jongkok itu adalah maling dan bergegas memukulnya. Tetapi itu bukan maling, melainkan San Yasin. Tetapi San Yasin tidak marah kepada petani yang sudah memukulnya, tetapi ia malah bilang itu adalah Tuhan yang memukulnya. Baik, yang kedua ada Marhaen, yaitu menceritakan seseorang tukang kayu yang beruntung di Jawa Barat yang ditemui oleh Bung Karno di sawahnya, yang mengajak orang-orang Nusantara tidak cuma bekerja sebagai buruh. Beliau menyarankan bahwa setiap warga selain memiliki alat produksi dan juga harus memiliki perusahaan sendiri. Yang ketiga ada bab cacing. Pada bab ini menceritakan seorang anak yang bernama Kapitayan yang dulunya tidak sama sekali jijik terhadap cacing, dan sekarang dia malah merasa jijik terhadap cacing. Sampai di sekolah dia pernah nabrak gurunya gara-gara melihat cacing. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan seolah-olah menjadi karakter bukan tidak bisa dirubah. Ada juga Jat, yaitu bab ini menceritakan kelompok penggemar musik timur yang melihat Ibu Christine yang sedang makan daging. Tetapi menurut orang itu sebenarnya sedang memangsa sapi. Tetapi Parwati dan Bukhari mengatakan bahwa itu stick. Tapi Pangestu sangat ngotot bahwa Ibu Christine itu sedang memangsa sapi
meski tidak secara langsung membunuhnya seperti harimau yang memangsa sapi. Next ada bab Gincu, menceritakan tentang manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, tetapi bukan berarti manusia yang suatu dapat mengkhianati manusia yang lain. Ada juga Antareja. Pada bab Antareja membahas tentang kotoran dan kesucian, yang mana suatu yang kotor belum tentu buruk dan yang tidak berguna. Begitupun sebaliknya. Pada bab Nyawa membahas tentang nyawa dan kenasiban masing-masing. Setiap orang memiliki nyawa pasti memiliki nasib, dan nasibnya pun berbeda satu sama lainnya. Di sini ada bab Ketombe, membahas tentang sebuah kekosongan di saat ada guru matematika yang sedang menjelaskan bilangan 0. Menurut Bukhari, kosong berarti enggak ngaruh apa-apa. Tetapi menurut guru, kosong itu enggak ngaruh, tapi juga ngaruh. Sambil membenarkan rambut Bukhari yang bebas Ketombe. Dan Bu Guru berkata sesuatu yang kosong, lalu kita mengisinya dengan lakon-lakon, dengan perdebatan, dan lain-lain. Akhirnya kembali ke kekosongan juga. Ada bab Qomat Kamit. Pada bab Qomat Kamit membahas tentang Ayah Samin, si tukang kayu yang suatu berkomat kamit mulutnya jika sedang memahat kayu dan mengukir kayu. Semenjak dahulu hingga kini manusia tetap percaya adanya kekuatan spiritual yang menjadi sumber daya gaib bagi manusia. Pada dasarnya, Qomat Kamit berfungsi ganda. Ada juga bab Tersesat, menceritakan tentang dua orang yang sedang bermimpi di Bali dengan suatu konsep yang sama tapi berbeda suasana, yaitu Samin yang tidak tersesat di dalam mimpi tersebut, dan Bukhari yang tersesat dalam mimpi itu karena bahasanya berbeda-beda. Ada bab diri. Bab diri 1 itu menceritakan orang gila yang berbicara sendiri, bukan orang yang berbicara terus seperti itu, seperti Ibu Christine yang sedang mengomeli anaknya, namun dalam keheningan orang dianggap gila itu masih berbicara, walau tidak melakui mulut. Hal ini dianalogikan bahwa dalam hening manusia suatu dengan jati diri sesungguhnya. Ada juga bab diri 2 menceritakan tentang seorang guru matematika yang sedang mengajarkan anak muridnya tentang kepemilikan satu-satunya seseorang, apakah bisa berkurang atau tidak. Pada bab diri 3 menceritakan tentang diri yang menyatu tidak mesti seragam. Substansi boleh satu, tapi harus beragam. Tiada sesuatu yang memiliki kesamaan yang tidak memiliki kebedaan. Pada bab diri 4 menceritakan ada diri subjektif, ada pula diri objektif. Ada diri sebagaimana yang tampak subjek, ada pula diri sebagaimana apa adanya. Ada bab sombong, menceritakan tentang seseorang anak yang dibekali pulpen ayahnya, beda dari yang lain yang hanya dimiliki oleh sendiri, dan ayahnya mengajarkan supaya tidak sombong kepada anaknya. Bab logo menceritakan tentang poster pengumuman lomba logo bersih
desa. Suatu logo, suatu rupa, bahkan huruf dengan cara penulisan tertentu pasti diyakini mempunyai daya bujuk yang kuat bagi seseorang untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Tuhan tidak dikenali atas usaha dan jerih payah manusia. Tuhan hanya bisa dikenalkan, bahkan dikosongkan beberapa ungkapan dirinya. Pada bab pertanda menceritakan tentang perempuan yang sedang sepasang anak laki-laki dan perempuan yang sedang bermain nikah-nikahan dengan menggunakan mahkota, daun nangka, dan jas dari daun pisang. Permainan ini sangat mengasihkan karena mereka bermain-main dengan ayat-ayat itu. Pertanda mahkota dan jas itu memiliki ayat-ayat tertulis. Bab main-main menceritakan tentang permainan orang dewasa dan anak-anak. Ayah Christine, Bukhari, Dharma, dan yang lainnya hampir babak belur semua karena permainan orang dewasa, kecuali ayahnya Samin karena ia memainkan ayat-ayat tidak tertulis bersama anak-anak. Hidup adalah permainan, dunia surat dengan aneka ragam permainan. Bab tidak tahu menceritakan tentang seseorang guru yang memberi tugas menulis tentang teori yang tidak diketahuinya, seperti hal kapitayan yang suka kupu-kupu dan menulis antara lain yaitu binatang kerbau. Kerbau adalah hal yang sama sekali tidak ia ketahui apakah daging kerbau bisa dimakan dan bagaimana rasanya daging kerbau pada awalnya, dan demikian seterusnya. Sejak sedia kala hanya ada Tuhan yang mutlak. Dalam kemutlakannya tidak satupun kemungkinan yang memberitahukan apapun tentangnya. Jalan Iman menceritakan tentang anak-anak yang berkunjung kepada rumah temannya Parwati. Parwati tinggal di sebuah gang dengan suatu pohon rambutan di depannya. Hampir setiap hari temannya berkunjung bertempatan melalui jalan sempit berliku-liku. Di rumah Parwati jarang ada makanan berlebih. Suatu ketika Dharma mengejar layangan dan tanpa sadar melalui pangkalan jalan menuju rumah Parwati. Dia baru tahu nama jalan itu Jalan Iman. Bab doa menceritakan tentang percakapan anak-anak yang bertanya kepada kenapa kita saling mendoakan, karena hubungan manusia tidak mungkin bisa diselesaikan dengan saling membayar duit, dan doa itu harus tulus, layaknya supir taksi yang tulus mengantarkan penumpangnya dengan selamat. Bab utusan menceritakan tentang anak-anak yang sedang bercerita tentang ayat tertulis. Tanpa utusan, ayat tak tertulis, daun nangka cuma menjadi daun nangka yang hijau, lalu menguning dan gugur tanpa utusan untuk semacam pohon-pohon segitu adanya. Dalam bahasa agama, utusan sering disebut Rasul dan Nabi. Wayang 2 menceritakan tentang Tuhan mengetahui dirinya sebagai Tuhan. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu jika memperanggap personalitas yang bisa dipersepsi dan konsepsikan. Bahasa 1 membahas tentang bagaimana firman-firman Tuhan tertulis dan terbaca dalam bahasa manusia. Pastinya Tuhan sudah mendesain software pada diri seorang nabi dan rasul untuk tujuan
processing firman Tuhan menjadi bahasa manusia. Pada bahasa 2, tentang bisa menyampaikan perasaan dan pikiran manusia, dan pengurus bahasa. Pada bahasa 3 membahas tentang pada bahasa 3 membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan tidak sama dengan kepercayaan kepada selainnya. Kepercayaan pada Tuhan bersifat holistik, menyelimuti, dan meliputi segalanya. Kepercayaan kepada selainnya bersifat parisal atau temporer. Next, di sini ada nama. Pada bab nama, di sini menceritakan tentang seseorang atau seekor yang ada di balik gunung, dengan Christine menyebutkan suara kutilang dengan bibirnya yang penuh dan ranum, lalu muncullah sesuatu. Dan juga Dharma pernah melihat sesuatu di balik gunung. Dharma tidak memanggilnya dengan si ulang atau kutilang, ia cukup berdeham. Deham Dharma sangat bagus dan bikin kangen. Dengan beberapa kali deham saja di antara angin perbukitan, Dharma sudah bisa menyaksikan sesuatu yang dicintainya. Jadi, pada bab ini diceritakan bahwa dua orang, yang satu perempuan dan satu laki-laki itu melihat sesuatu di balik gunung dan menamainya dengan kutilang. Pada bab mengingat, yaitu menceritakan tentang Christine, Dharma, dan satu sama lain. Sesuatu di balik gunung itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, tapi bisa diumpamakan dengan apapun. Bahkan mungkin bukan sesuatu, karena menyebut sesuatu berarti sudah dengan bayangan-bayangan tertentu yang punya maupun kesederhanaan pengalaman manusia. Melalui perjumpaan dengan sesuatu balik di gunung, mereka hanya merasa bahagia tanpa ibarat. Itu juga cuma ketika menceritakan ke orang lain, gambaran atau perumpamaan itu terpaksa harus mereka karang-karang sesuai wawasan dan berbicara. Selanjutnya ada novel Gadis Pantai yang saya telah baca dengan penulis yaitu Pramudia Ananta Thoir dengan jumlah halaman sebanyak 270. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis yang telah saya baca.
Gadis Pantai merupakan kisah seorang anak gadis yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, yang kemudian di dalam karya sastra ini gadis tersebut dinamai Gadis Pantai. Suatu hari pada awal abad 20, ketika Gadis Pantai berusia 14 tahun, seseorang utusan pembesar di Presidenan Jepara Rembang mendatangi tempat kediaman orang tua Gadis Pantai. Dalam waktu hanya beberapa hari saja, utusan tersebut membawa Gadis Pantai, kedua orang tuanya, beserta kepala kampung mereka ke rumah penguasa tersebut. Sejak saat itu, Gadis Pantai harus meninggalkan semua yang dikenalnya, seperti dapurnya, suasana kampungnya sendiri, dan dengan bau amis abadinya, jala yang setiap minggu diperbaikinya, layar tua yang tergantung di dapur, dan juga bau laut tanah airnya. Gadis Pantai ini telah dinikahkan dengan seseorang penguasa wilayah setempat, yang pada masa itu setiap penguasa residen tersebut dengan Bendoro. Tidak seperti pada umumnya, pernikahan Gadis Pantai ketika dinikahkan tidak berhadapan langsung dengan calon suaminya sendiri, melainkan dengan sebilah keris. Sehari setelah menikah, Gadis Pantai akan dibawa ke kota, tempat kediaman Bendoro, penguasa yang telah menikahinya yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Berbalutkan kain dan kebaya, tidak pernah dimimpikannya akan ia memiliki seuntai kalung emas dengan gandulan berbentuk jantung yang menghiasi lehernya dan bedak tebal pada wajahnya. Gadis Pantai berangkat ke kota dengan hati yang gundah dan takut harus pergi meninggalkan semua yang dikenalnya menuju tempat dan sosok yang sama sekali asing. Dua kendaraan berupa delman menjadi alat transportasi. Ibu, ayah, dan kepala kampung ikut serta. Setibanya mereka di kediaman Bendoro, hanya kepala kampung yang diizinkan menghadap Bendoro, sedangkan ayah kandungnya sendiri tidak diikutsertakan dalam pembicaraan. Ayah Gadis Pantai dipersilahkan kembali ke kampung pantai setelah mereka menginap semalaman dan ibunya menyusul kembali hanya hitungan beberapa minggu saja. Sejak tiba di kediaman Bendoro yang sangat luas, terdiri dari beberapa ruang yang luas dengan lorong-lorong yang panjang, Gadis Pantai dilayani oleh seorang bujang parubaya. Dari bujang parubaya inilah Gadis Pantai belajar bagaimana bersikap di kediaman tersebut. Seperti bagaimana melayani Bendoro, ruangan-ruangan apa yang saja yang ada di rumah besar itu, serta siapa jumlah anak laki-laki yang sering dilihatnya. Pada masa itu, seorang Bendoro biasa memiliki istri seperti Gadis Pantai, yaitu gadis yang di bawah derajat ataupun kedudukannya, untuk melatih diri sendiri sebagai seorang laki-laki atau suami kelak ketika akan menikahi dengan wanita yang berasal dari kalangan sendiri yang sederajat. Gadis-gadis seperti Gadis Pantai hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan biologis para Bendoro. Ketika seorang mas kanten melahirkan seorang bayi, tugas mereka telah selesai. Ia akan diusir dari keresidenan dan bukan lagi sebuah mas kanten ataupun istri Bendoro. Walaupun wanita tersebut menjadi bujang di rumah tersebut, wanita itu tetap harus melayani anak mereka sendiri sebagai Bendoro kecil. Bayi tersebut akan dibesarkan sebagai anak Bendoro sendiri dan akan dididik dan belajar mengaji. Ketika Gadis Pantai di dalam residen tersebut sangat terbatas dan sunyi, ia bekerja hanya untuk melayani dan taat kepada Bendoro, bujang wanita parubaya yang sering melayaninya. Gadis Pantai untuk setiap menerima dan dipakai Bendoro. Diajarkannya Gadis Pantai bagaimana bersikap, apa saja yang tidak boleh harus diucapkan untuk menyenangkan hati Bendoro.
Sosok Bendoro yang halus dan lembut membuat gadis pantai menjadi menerima keberadaannya sebagai mas ganten Bendoro. Namun keberadaannya Bendoro sangat jarang membuat gadis pantai merasa merindukan Bendoro sebagai suaminya. Suatu peristiwa membuat Bujang Parubaya gadis pantai diusir dari istana residen, dan sebagai gantinya gadis pantai dilayani oleh seorang bujang. Digantikan oleh bujang yang bernama Mardina, dan ketika gadis pantai mendapatkan izin dari Bendoro untuk ke kampung halamannya, dan Mardina diutus oleh Bendoro lainnya supaya menyelakai gadis pantai di perjalanan. Tetapi dengan itu Mardina ketika selesai dengan tugasnya, dia akan dijanjikan sebagai istri kelima Bendoro lainnya. Dan kenapa utusan lain untuk membunuh gadis pantai? Karena ia ingin Bendoro mempersyuting putrinya. Tetapi usaha Mardina itu gagal. Di usia perkawinannya dengan Bendoro yang ketiga, gadis pantai hamil. Ayah gadis pantai mengetahui kedudukan putrinya sebagai mas ganten yang ternyata hanya sebagai istri percobaan. Merasa menyesal dan iba ayahnya terhadap putrinya. Ketika ayah mendatangi ke kota beberapa bulan kelahiran cucunya, Bendoro menceraikan gadis pantai dan memberi uang ganti rugi kepada gadis pantai dan mengusir gadis pantai dan juga ayahnya. Tetapi gadis pantai sangat sedih harus meninggalkan membawa serta putrinya seperti putrinya yang masih bayi. Ia pun memohon kepada Bendoro. Ia pun memohon kepada Bendoro agar tidak mengusirnya dan tidak meninggalkan putrinya yang masih bayi. Akan tetapi yang didapat dari Bendoro bukannya kehalusan atau kelembutan, melainkan kekerasan dan juga kekasaran terhadap gadis pantai. Dalam perjalanan menuju pulang ke kampung gadis pantai memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya karena perasaan malu terhadap orang-orang kampung. Gadis pantai memutuskan untuk ke kota sebentar dan pergi ke Blora mencari bujang wanita Parubaya yang dahulu diusir oleh Bendoro. Sekian sinopsis yang saya ceritakan dan buku yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.